Peran apa yang kemudian bisa diambil oleh mahasiswa, Mas Ilham, dalam masa sekarang untuk kehidupan demokrasi di Indonesia? Kalau enggak kita kawal, kalau enggak kita jaga moralitas dan integritas pemilu, saya kira nanti bisa disorientasi, Mbak, gitu. Jangan sampai kita memilih orang yang kosong dari ide, gagasan. Kan semua yang kita kerjakan harus by ide gitu, by gagasan. Kalau kita nggak punya gagasan, ya kerjanya pun gitu-gitu aja, Mbak, ala kadarnya gitu kan. Ya, ada kader Ciputat. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, di studio sudah hadir seorang mahasiswa magister, top banget pokoknya. Ini ada Mas Ilham Nur Hidayatullah selaku Ketua Umum PP Hima Persis. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih lo sudah hadir di studio podcast. Sibuk apa nih sekarang ini, Mas? Ini kita yang terima kasih, Mbak, udah diundang nih di Pasti podcast dong, yang Mas. spesial ya, KPU RI. Ini baru pertama kali ya, Mas? Baru pertama kali. Tapi ke KPU sudah berapa kali, Mas? Ke KPU sudah 2 kali lah. Udah 2 kali. Ini yang kedua kalinya ya, Mas. Tapi di kedua podcast kalinya. pertama kali. Baik. Kesan pesannya gimana begitu masuk ruang podcast ini, Mas? Ini kreatif lah, Kreatif. ya, cukup mewah. Saya kira ini menjadi perkembangan untuk kantor KPU kan. Jadi lebih adaptif. Adaptif dengan pemilih yang masa Iya. sekarang begitu ya, Mas ya. Karena dulu mungkin medianya radio atau apa, sekarang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi lah. Dan ini bisa mencerdaskan pemilih muda kita gitu ya. Tuh teman pemilih, makanya jangan lupa like, subscribe, dan komen teman pemilih supaya teman pemilih bisa mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kepemiluan. Begitu ya, Mas Ilham. Betul, Mbak. Mas Ilham lagi sibuk apa nih sekarang? Teman pemilih pada penasaran nih. Kesibukan kita diamanahi, Mbak, untuk jadi Ketua Umum PP Hima Persis dari 2022 sampai dengan 2024. Jadi kita menjalankan amanah organisasi ini kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Kita ngurus dari mulai bagaimana organisasi berjalan baik, melakukan perkaderan, pengembangan, bisa melahirkan banyak stok leader lah untuk regenerasi bangsa ini ke depan. Nah, di samping sibuk organisasi ya kita juga kuliah. Cuman untuk perkuliahan mungkin karena berbagai kesibukan jadi cuti sementara, Mbak. Kuliah di mana, Mas, kalau boleh tahu? S2 di UNAS. Di UNAS. Di UNAS. Wow. Ambil jurusan apa, Mas? Hukum bisnis. Hukum bisnis. S1-nya kalau nggak salah satu alma mater nih dengan Pak Ketua KPU kita nih. Iya nih. Di mana, Mas, sepil dong sama teman-teman pemilih? S1 saya di UIN Jakarta, Mbak. UIN Jakarta. Jurusan HTN, Hukum Tata Fakultas Negara. Syariah dan Hukum. Wow. Satu almet sama Bapak Ketua KPU, kebanggaan kita. Wah, Pak Ketua ada alma maternya. Ya, mohon izin. Baik. Jadi setanah Ciputat lah. Mungkin Setanah pernah Ciputat ya. jadi punya kesamaan sejarah. Pernah sama-sama ngekos mungkin. Jadi aktivis yang lahir dari Ciputat dan menjadi kebanggaan sih, Pak. Karena kan Ciputat itu atmosfernya penuh dengan aktivisme dari berbagai organisasi, baik OKP, Primordial, BEM, komunitas dan banyak. Jadi kita mungkin lebih banyak belajar informal.
dibanding belajar di ruang-ruang formal perkuliahan, Mbak. Justru itu yang lebih penting, Mas. Ya nggak sih? Dan itu yang lebih menarik begitu. Ada nggak teman pemilih di sini yang satu alma mater? Coba komentar dong di kolom komen ya. Baik, Mas. Di pemilu kemarin, pemilu keberapanya Mas nih kalau boleh tahu? Saya lulus pesantren kan 2014. Itu langsung milih. Langsung milih 2014. Jadi sambil cari-cari kampus, sambil masuk kuliah, kita pun menentukan nih siapa pilihan kita di 2014. Ini ya apa namanya rombongan gitu. Rombongan kewajibannya. Jadi dua gitu. pilihan, milih kampus sama milih presiden. Aduh. Berarti 2014 sama 2024 gitu ya. Berarti yang kemarin ini ketiga kalinya. Tiga kali kita melewati momentum pemilu dan cukup menarik sih Mbak lah setiap periodenya gitu ya. Ceritain dong pengalaman pemilu di tahun-tahun sebelumnya Mas sama yang tahun kemarin ini, maksudnya yang terakhir ini 2024. Apa sih, ada cerita menarik apa Mas dari pengalaman pemilu Mas? Kalau dulu kan 2014 baru keluar pesantren ya, jadi pembacaan mengenai kandidat itu belum banyak referensi. Cuman waktu di pesantren, kebetulan dulu di pesantren Persis 109 Kujang, jadi agak kebentuk lah hobi membacanya. Jadi dulu sering membaca tokoh-tokoh politik kayak Pak Nasir, Bung Karno, Hatta, Syahrir. Jadi karena bacaan-bacaan biografi politik dan bacaan politik juga mulai digandrungi. Jadi ketika masuk perkuliahan jurusan HTN, ketika menghadapi momentum pemilu ya kita semangat langsung nyoblos gitu Mbak. Jadi nggak golput lah. Nah itu pemilih pemula tapi nggak golput ya Mas ya. Keren. Itu cuma di Pilpres atau semuanya juga di Pileg juga Mas? Kita di Pileg juga nggak golput juga? Nggak golput. Kalau Pileg ya Bismillah lah ya. Karena nggak semua tahu ya, kita coblos yang tahu-tahu aja. Kalau RI tahu ini sering nih terlihat apa namanya tayang di TV ada beberapa tokoh daerah kita gitu ya. Kalau daerah mungkin udah banyak apa namanya kampanyenya, jadi kurang lebih ya kita tahu walaupun nggak tahu banyak karena kan habis lulus SMA Mbak ya, jadi terbatas referensi lah gitu. Nah kalau tahun 2019 kita udah punya udah banyak referensi, jadi cenderung menggunakan rasionalitas lah untuk menentukan bagaimana pilihan objektif kita gitu. Jadi kalau 2019 kan kita udah ini Mbak, udah mahasiswa. Udah mahasiswa saat itu tahun ke berapa tuh? Tahun ke berarti 4 atau 5 begitu ya? Iya, tahun ke-5. Tahun ke-5 berarti, tahun ke-5. Sudah mulai rasional begitu. Udah mulai rasional. Jadi udah banyak membaca tentang tokoh-tokoh tersebut. Walaupun kan untuk presiden sama aja ya untuk kandidatnya gitu. Tapi udah mulai banyak bacaan, begitupun dengan calon legislatif. Dan dari mulai nasional, pusat, provinsi sampai daerah ya kita udah mulai lebih membaca lebih luas gitu. Jadi memilih itu menggunakan pendekatan rasionalitas, mana yang punya gagasan, ide, kepedulian dan punya kerja nyata untuk masyarakat sih. Itu yang jadi pendorong, Pak. Mas, mungkin teman-teman pemilih juga penasaran di sini. Mas, kalau misalnya cari informasi itu di mana, Mas? Informasi sekarang kan era kemajuan teknologi, Mbak ya. Jadi untuk informasi selain kalau mahasiswa punya kebiasaan mungkin mengunjungi perpustakaan, mengunjungi toko buku, update bacaan. Nah, kadang kan dengan segala kemajuan kita bisa cari referensi di IPUSNAS gitu kan, di Jakarta atau di platform bacaan lain, di berita, di portal KPU gitu ya, atau di podcast KPU. Jadi banyak Pak referensi yang hari ini bisa kita baca dan gampang diakses. Mungkin kalau dulu kita pingin cari buku ini kurang akses jadi agak terhambat, atau jauh dari pusat kota agak berjarak. Tapi kan sekarang
jarak sudah ada solusinya dengan kemajuan teknologi. Buku sudah gampang diakses, bahkan sudah jadi e-book sekarang. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak jadi pemilih yang rasional gitu, Mbak. Baik. Lalu di 2024 pengalamannya gimana nih, Mas? 2024. Karena ini 2024 saya kira jadi momentum generasi milenial. Karena kan pemilih di 2024 cenderung didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Hampir setengah pemilih lebih. Ya, 56% lah ya. Iya. Dari 100 sekian dari jumlah 204 juta pemilih kan. Di momentum anak muda memilih, dan ini cukup antusias sih Mbak, saya lihat. Dari mulai yang mencalonkan sampai yang memilih, itu keterlibatan generasi muda cukup luar biasa, cukup bombastis ya. Ini menjadi kabar baik juga sih untuk demokrasi kita hari ini, bahwa regenerasi demokrasi, regenerasi politik berjalan dengan baik itu Mbak. Dan kalau di 2019 kan kita melihat pasca pemilu agak mencekam Mbak ya. Iya. Demonstrasi, korban berjatuhan, rilis KPU kan korban berjatuhan hampir untuk penyelenggara aja ya, itu kan hampir ratusan Mbak ya. Tapi di tahun sekarang saya kira lebih baik lah Mbak. Lebih baik ya. Lebih baik, lebih kondusif, dan lebih banyak nyawa yang terselamatkan lah Mbak. Hebat mungkin ya. Karena ya ada kader Ciputat. hebat lah. Saya kalau lihat profil beliau kan dari mulai bawah ya, hebat, keren sih. Fokus di pengagum KPU ya. Bapak. Enggak, dari mulai bawah sampai jadi ketua KPU kan hebat Mbak ya. Iya. Keren. Sudah menyinggung sedikit soal penyelenggaraan pemilu. Nah, sekarang kita tanya secara spesifik nih ke Mas Ilham, bagaimana pandangan Mas Ilham tentang penyelenggaraan pemilu kemarin, Mas? Saya kira lebih kondusif sih, Mbak. Saya kan kalau lihat data di 2019 itu dari mulai penyelenggara pemilu yang banyak memakan korban. Kalau hampir 800 gitu, Mbak ya. Ditambah yang sakit hampir 5.000. Kalau lihat data hari ini cenderung lebih baik sih Mbak. Dari mulai yang jadi korban berkurang, sangat berkurang. Dari mulai yang sakit pun juga sangat berkurang. Dan pasca presiden terpilih pun nggak ada peristiwa yang mencekam gitu seperti yang masyarakat terbelah gitu. Iya, seperti tahun lalu. Sekarang cenderung lebih menyatu, lebih akur, lebih guyub lah. Karena kan apa sih yang mau dikejar kecuali untuk kemajuan dan kebesaran bangsa kita gitu Pak, bukan ego-ego sektoral lah. Saya kira kondisi politik ini udah mulai dewasa, udah mulai guyub ya, jadi nggak saling ego sektoral gitu Pak. Gitu. Menarik ya, jadi yang pemilih didominasi pemilih muda, tapi outputnya itu jadi guyup gitu, atau lebih dewasa lah begitu ya Mas dalam berpolitik, atau kita sebutnya friendly match mungkin. Itu bisa jadi mungkin ramainya di medsos. Jadi ramai di dunia maya, di dunia nyata mulai berkurang gitu. Oh iya. Nah ya ini menarik ini. Baik, Mas Ilham, posisi mahasiswa selama ini kan merupakan motor penggerak perubahan. Nah, peran apa yang kemudian bisa diambil oleh mahasiswa, Mas Ilham, dalam masa sekarang untuk kehidupan demokrasi di Indonesia? Mahasiswa kan sebagai middle class ya, kelas menengah. Jadi kan dia penyambung antara kepentingan elit, kebijakan elit, dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi tugas-tugas mahasiswa ya ini kerja-kerja edukasi, Mbak. Bagaimana mencerdaskan, melakukan gerakan-gerakan yang itu bisa menjadi kesadaran kolektif untuk pemilih pemula kita atau untuk masyarakat luas. Di samping itu juga kita kan dikenal dengan gerakan moral, bagaimana menjaga integritas pemilu yang jujur dan adil gitu Mbak, sehingga pemilu ini berjalan pada substansinya gitu ya. Karena
kalau enggak kita kawal, kalau enggak kita jaga moralitas dan integritas pemilu, saya kira nanti bisa disorientasi Mbak gitu. Dan mahasiswa mungkin dengan segala kemampuannya, dengan segala gerakan dan programnya melakukan edukasi itu ke masyarakat dan pengawalan sih Mbak. Gitu. Edukasi dan pengawalan. Nah, terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih begitu. Betul-betul. Apa yang sudah PP Hima Persis, teman-teman dari PP Hima Persis lakukan begitu Mas untuk sosialisasi pendidikan pemilih untuk Indonesia yang lebih demokratif lah gitu. Ya. Kita kan terstruktur Mbak ya, ada pimpinan pusat, wilayah, daerah sampai dengan komisariat kampus. Kita lakukan edukasi terstruktur ya sampai dengan tingkat daerah, komisariat dengan berbagai program edukasi berkenaan dengan demokrasi dan politik gitu ya. Nah, di samping itu juga kan kita punya kita kadang berkolaborasi dengan pesantren, dengan kampus untuk melakukan pencerdasan pemilu gitu. Dan dalam waktu dekat kita pun akan mengadakan sekolah negarawan. Wow. Ya. Dan kebetulan di event itu kita ngundang juga Bapak Ketua gitu ya, Ketua KPU untuk hadir mengisi di acara itu. Nanti program itu bagaimana kita melahirkan SDM-SDM yang menjaga dan mengawal kualitas daripada pemilu dan demokrasi kita gitu, Pak. Di samping itu juga kita pun juga punya konsen bagaimana melakukan edukasi politik pemilu ke masyarakat pesisir. Jadi target audiensnya pemilih muda ya. Pemilih muda. Terus masyarakat pesisir begitu. Wah, pemilih muda yang di darat dan yang di laut gitu. Udara enggak? Udara enggak ada pemilihnya. Biar darat laut udara. Kecuali kalau udah Elon Musk bikin kehidupan di luar angkasa. Wow, iya. Jadi keren segmentasi banget. darat dan laut kita coba upayakan, Mbak, supaya partisipasi pemilu lebih signifikan gitu, Mbak. Iya. Wah, ini benar-benar concern sekali ya, Mas ya, PP Hima Persis untuk memajukan negara ini begitu. Baik. Wow, luar biasa Mas. Kita akan berbincang-bincang lebih jauh di segmen 2. Jangan kemana-mana teman-teman pemilih, tetap stay tune hanya di podcast KPWRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mantap. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPRI. Teman pemilih di studio sudah hadir tamu istimewa kita, Mas Ilham. Kembali lagi ya Mas Ilham, kita bincang-bincang lagi. Mas Ilham selaku Ketua Umum PP Hima Persis. Baik, Mas Ilham, sebagai perwakilan ibaratnya dari pemilih muda begitu, bukan pemilih pemula ya Mas, tapi pemilih muda. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan Mas Ilham ketika memilih pemimpin? Karena kan sebentar lagi kita akan menyambut pilkada nih Mas. Oh iya, sebelumnya berbicara mengenai pilkada, sudah masuk daftar pemilih belum Mas Ilham? Udah ya, benar ya? Aman, Mbak. Aman. Nanti kita milih, Mbak. Udah dicoklit ya? Udah dicoklit. Nah, teman pemilih jangan lupa, teman pemilih juga bisa cek apakah teman pemilih sudah terdaftar sebagai daftar pemilih ya, sebagai pemilih untuk pilkada nanti. Caranya gampang banget dengan cek dptonline.kpu.go.id ya. Teman pemilih nanti tinggal masukkan NIK dan nanti akan ada informasi apakah teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Begitu. Back to pertanyaan tadi, Mas Ilham, apa yang menjadi pertimbangan Mas Ilham dalam menentukan pilihan? Siap. Tentu kalau kita memilih pingin hal yang ideal ya, sesuatu yang ideal. Apalagi ini memilih untuk nasib bangsa. 5 atau berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ke depan ya. Kalau nggak lanjut ya. 5 tahun. Dan yang jadi preferensi politik saya kira yang krusial Mbak ya. Pertama pemimpin yang mempunyai kepedulian. Jadi dia itu turun ke masyarakat bukan 5 tahunan Mbak, tapi memang udah punya track record peduli gitu ya. Peduli, sering bantu, dekat dengan masyarakat. Karena kalau pemimpin jauh dengan masyarakat,
nanti dia gimana untuk konsultasi, untuk menyampaikan aspirasi. Jadi peduli itu penting, Mbak. Nah, yang selanjutnya pemimpin yang punya ide, gagasan ketika dia dipilih mau apa sih gitu ya. jangan jangan kemudian dipilih hanya untuk berkuasa, Mbak. Tapi kan berkuasa itu hanya media untuk kita bagaimana membantu masyarakat, mensejahterakan, membangun daerah. Kan semua yang kita kerjakan harus by ide gitu, by gagasan. Kalau kita nggak punya gagasan ya kerjanya pun gitu-gitu aja, Mbak, ala kadarnya gitu kan, gitu. Paling jalan yang jelek aspal gitu, nggak ada inovasi lain gitu. Kalau nggak berangkat dari ide gagasan, makanya ide gagasan itu penting untuk dikaji oleh generasi muda gitu. Jangan sampai kita memilih orang yang kosong dari ide gagasan. Ketika dia terpilih kan nanti membangun daerahnya ya padanya gitu. Nggak ada inovasi, nggak ada kreasi, dan cenderung stag. Nanti PAD-nya nggak tumbuh, mungkin malah banyak pengangguran kan. Nah, ini penting, Pak. Dan yang ketiga, saya kira pemimpin yang mempunyai integritas. Jadi sekata seperbuatan. Jangan sampai yang dikampanyekan 10 poin, yang dikerjakan 1, 2 gitu. Atau dia nggak komit lah dengan janjinya, nggak komit dengan program-programnya. Ini kan penting sebuah integritas, Mbak. Karena integritas ini kan tidak hanya modal untuk kita dipilih, tapi modal untuk bagaimana kita menjalankan program, dipercaya investor misal, dipercaya mitra gitu. Kalau tanpa integritas saya kira ke daerah pun berdampak jadi kurang maju untuk pembangunannya gitu. Dan yang terakhir saya kira untuk pemimpin selalu sertakanlah setiap nilai-nilai agama di setiap kepemimpinannya. Karena kan kalau kita hanya diukur oleh pandangan manusia, bisa aja kan kita kalau pandangan manusia kan nggak 24 jam, Mbak ya, gitu ya. Tapi kalau kita diukur oleh pandangan yang maha kuasa kan, kalau kita apa-apa, wah nanti gimana pertanggung jawabannya. Nah itu penting juga, Mbak, penting juga. Jadi sertakan nilai-nilai transendental lah dalam kita memimpin ya. Jadi itu 4 itu penting sih, Mbak, untuk calon pemimpin kita ke depan ya, untuk di provinsi ataupun di daerah gitu, Mbak. Jadi ini penting untuk pemilih nih. Jangan jadi jangan asal pilih. Jadi karena ini memimpin daerah, memimpin nasib rakyat, jadi 4 poin tadi saya kira bisa untuk dipertimbangkan itu, Mbak. Baik, jelang pilkada yang akan terlaksana sebentar lagi, 27 November 2024 ini, Mas. Apa pesan-pesan Mas untuk teman pemilih? Silakan, Mas. Jadi pesan saya untuk teman pemilih, baik yang pemilih pemula, pemilih muda, ataupun pemilih lanjut. Jadi saya titip, jadilah pemilih yang cerdas, memilih dengan rasionalitas. Dan selanjutnya jadilah pemilih yang bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab terhadap apa yang dia pilih, terhadap siapa yang dia pilih, bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja sih, Mbak, 2 poin itu. Cerdas, berkualitas, dan bertanggung jawab. Keren. Ya, gitu. Luar biasa, Mas Ilham. Terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung hingga di akhir sesi ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih ya, Mas Ilham. Terima kasih teman pemilih, terima kasih Mas Ilham. Terima kasih, Mbak, untuk waktunya. Pokoknya sukses untuk KPU RI. Sama-sama, Mas Ilham. Luar biasa pokoknya. Dan sampai jumpa teman pemilih di episode selanjutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehat semuanya, sukses. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih teman pemilih.